22 tahun Tuhan dirikan jemaat GKI Kasih Pemaku yang hadir di bumi Kamoro. Lewat pergumulan dan perjuangan, siapakah yang paling berjasa? Hanya Tuhan yang paling berjasa. Dan gereja kita, jemaat GKI Kasih hadir di sini. Tuhan pula lah yang memakai para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, siamas, dan badan pelayan unsur, bahkan warga jemaat yang di masa lalu, bahkan sampai saat ini. Tuhan telah memakai hamba-hambanya dan warga jemaat yang datang dari berbagai daerah dan suku untuk membentuk persekutuan keluarga Allah dalam jemaat GKI Kasih di tanah Kamoro. Marilah jemaat berdiri. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara jemaat. Berita keampunan bagi mereka tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Yesus berdiamika. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam Haleluya,
juga kedewasaannya? Itu adalah temanya. Bertambah umur ataukah bertambah juga dalam kedewasaan? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada pepatah, ini pepatah di Inggris yang mengatakan dalam bahasa Inggrisnya seperti ini: age is just a number. Atau dalam bahasa Indonesianya, usia itu hanya soal angka. Artinya usia memang tidak mempengaruhi kualitas kedewasaan seseorang di dalam dirinya. Kalau kita melihat, kalau saya mengambil contoh dari luar ya Bapak Ibu, ada seorang pesepak bola yang sudah berusia 39 tahun di tahun ini, bernama Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic adalah pemain yang sudah berusia 39 tahun dan bermain di AC Milan di Serie A Liga Italia sekarang ini. Seperti yang kita tahu, kalau Bapak Ibu adalah seorang yang sangat menyukai Liga Italia, pasti kenal dengan namanya klub AC Milan. Dan juga kalau Bapak Ibu adalah seorang penggemar bola sejati, pasti kenal dengan yang namanya Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic masuk ke dalam jajaran top skor pada saat ini di Liga Italia 2020 dan 2021. Dia sudah mencetak gol dan namanya dalam papan top skor. Ketika ditanya oleh wartawan, Bapak Ibu, wartawan dia tanya kepada Ibrahimovic, dia tanya begini, wartawan, kira-kira pertanyaannya begini: Ibrahimovic, apakah yang membuat engkau masih ganas di usia yang sudah tua ini? Terus Ibrahimovic dia kasih jawaban begini: age is just a number. Atau umur itu hanya soal angka, dan angka tidak mempengaruhi produktivitas saya untuk mencetak gol. Itu kata Ibrahimovic. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa yang namanya umur atau yang namanya usia, sekalipun itu adalah angka yang besar, 40, 30 atau angka-angka yang besar yang lain, itu tidak mempengaruhi atau tidak menunjukkan bahwa orang itu sudah dewasa. Ketika kita membaca pembacaan firman Tuhan, Paulus, kalau kita melihat konteksnya dengan baik dan teliti, maka kita akan menemukan bahwa Paulus menasehati jemaat yang di Korintus. Kenapa Paulus menasehati mereka? Mereka mendapatkan karunia rohani dengan luar biasa. Mereka adalah jemaat yang juga luar biasa. Tetapi kenapa Paulus justru menasehati mereka? Paulus menasihati mereka karena ketidakdewasaan di dalam jemaat. Kenapa mereka tidak dewasa? Mereka adalah jemaat, tetapi di dalamnya mereka berdebat soal karunia-karunia rohani. Siapa yang paling bagus? Siapa yang paling baik? Siapa yang paling nomor satu? Ada yang mengatakan, saya bisa bahasa roh, kamu tidak bisa. Saya lebih bagus daripada kamu. Saya bisa bernubuat, saya lebih hebat daripada kamu. Saya bisa atau karunia-karunia yang lain, saya lebih hebat daripada kamu. Mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang mempunyai karunia-karunia tertentu, Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadikan Paulus kemudian menasehati mereka. Kalau kita baca ayat yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa karunia-karunia bukanlah hal yang penting untuk dikejar. Tetapi Paulus kemudian mengatakan di ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi karunia itu nomor 2. Yang paling penting adalah mengejar kasih. Karunia bukanlah hal yang utama, tetapi mengejar kasih adalah hal yang utama. Sekalipun tidak mempunyai karunia rohani, tetapi kalau kita mengasihi, maka kita lebih baik daripada orang yang mempunyai karunia tetapi tidak ada kasih di dalam dirinya. Oleh sebab itu, kalau kita baca juga pasal yang ke-13 ayat yang pertama, Paulus kemudian mengkritik orang-orang yang membanggakan dirinya bisa berbahasa roh. Dia mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Artinya apa? Percuma kita bisa berbahasa yang lain atau berbahasa banyak bahasa, termasuk bahasa roh. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu akan menjadi percuma.
tidak ada gunanya. Karena kasih itu yang paling penting. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mempunyai kasih, walaupun tidak mempunyai karunia roh, berarti kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai karunia roh, tetapi tidak punya kasih, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikritik oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kedewasaan sekalipun berjemaat itu penting dan harus dijunjung tinggi. 22 tahun usia kita. 22 tahun itu adalah usia yang kalau kita masuk dalam persekutuan GKI itu masuk ke dalam kelompok PAM, persekutuan anggota muda. Dan usia seperti ini harusnya adalah usia yang sudah matang atau usia yang sudah dewasa di dalam mencapai iman yang maksimal. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seringkali seperti yang saya katakan tadi, besarnya umur tidak mempengaruhi kualitas kedewasaan iman di dalam diri seseorang. Bisa saja orang yang 17 tahun, ketika kita melihat kedewasaan imannya, dia jauh lebih baik daripada orang yang sudah berusia 50 tahun. Bisa saja seperti itu. Tetapi bisa juga sebaliknya. Karena pada faktanya Bapak Ibu, kedewasaan seseorang tidak ditentukan daripada umurnya. Oleh karena itu saya mengutip, ada seseorang profesor dari Amerika. Ini profesor teologi dan juga psikologi dari Universitas Emory di Amerika Serikat. Dia kemudian seperti yang sudah saya katakan di minggu kemarin, dia membagi iman itu mempunyai 7 tangga. 7 tangga iman Bapak Ibu. Atau dalam bahasa Inggrisnya 7 stages of faith, atau 7 tangga iman. Yang mungkin dalam 7 tangga ini, kalau Bapak Ibu ada di dalamnya, mungkin juga kalau kita ada di bagian 1 sampai 4, maka kita belum dikatakan dewasa di dalam beriman. Tetapi kalau kita berada di bagian yang 5 sampai yang ke-7, maka bersyukurlah kita. Maka itu bisa dikatakan kalau kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam beriman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 7 tangga iman. Ini yang pertama adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan mana iman dan mana tidak, atau undifferentiated faith. Ini adalah orang-orang yang datang ke gereja, tetapi dia tidak tahu tujuannya datang ke gereja itu untuk apa. Tetapi nanti minggu depan dia datang lagi, dan dia seterusnya datang lagi. Tetapi kalau kita tanya, Pak, Ibu, atau Dek, kamu datang ke gereja untuk apa? Nanti dia bilang dia tidak tahu. Orang-orang seperti ini itu ada di dalam jemaat, dan paling banyak anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi orang yang dewasa. Kalau bagi orang yang dewasa kita lihat saja, kalau dia datang, dia rajin datang. Tetapi kalau misalkan pendeta sudah mau khotbah, langsung dia sudah siap untuk tidur. Nanti kalau sudah selesai khotbah, dia bangun, dia pulang. Minggu depannya sama lagi dia datang seperti itu. Ini adalah orang-orang yang tidak punya keinginan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ini nomor 1. Dan yang nomor 2 adalah orang yang mempunyai iman yang bersifat intuitif, atau dia pergi ke gereja hanya karena sebuah intuisinya saja. Ini orang-orang ini juga tidak mau mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau ditanya, apakah kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Orang-orang yang nomor 2 ini, dia akan bilang, tidak, saya tidak punya keinginan kenal Tuhan. Kalau ditanya, kenapa kamu datang ke gereja? Nanti dia bilang begini Bapak Ibu, saya datang ke gereja karena pendeta saya punya khotbah bagus. Atau alasan lain, saya datang ke gereja karena pasangan saya datang ke gereja. Kalau pasangan saya tidak datang ke gereja, maka saya juga tidak datang. Atau kenapa kamu datang ke gereja? Nanti dia jawab begini, karena gereja saya gedungnya besar, gedungnya bagus, atau musiknya bagus. Ada sebuah intuisi atau sebuah sebab kenapa dia datang. Kalau tidak alasan dia datang, maka dia tidak datang. Itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah iman yang bersifat mistik atau mystical literal faith. Ini adalah orang-orang yang suka juga datang ke gereja dan suka sekali berdoa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Karena dalam doanya dia hanya berdoa bersifat minta-minta saja. Ketika nanti doanya tidak dijawab Tuhan atau doanya lain daripada apa yang dia minta sama Tuhan, maka dia akan kecewa. Orang-orang seperti ini juga belum punya niat untuk kenal Tuhan secara pribadi. Itu nomor 3. Dan kemudian Bapak Ibu, yang nomor 4 adalah iman yang bersifat konvensional sintetis, atau orang yang suka sekali mempelajari kitab suci, orang yang suka sekali mempelajari doktrin Alkitab, orang yang suka sekali mempelajari doktrin gereja, orang yang suka sekali memahami ajaran-ajaran gereja. Tetapi orang-orang ini ketika ditanya, apakah kamu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Dia jawab tidak. Ini orang-orang begini, minta maaf, kebanyakan pendeta ini. Mereka cuma tahu saja, tetapi mereka tidak mau tahu soal pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka cuma ingin tahu. Tetapi kalau soal hubungan intim atau hubungan pribadi atau pengenalan diri dengan Tuhan, mereka tidak melakukannya. Itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima, Bapak Ibu, adalah iman yang bersifat individual yang reflektif, atau orang yang suka merefleksi ajaran-ajaran apa yang sudah ada, yang dia dengar dari pendeta atau yang dia pelajari dari Alkitab, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini suka sekali merefleksi apa yang sudah dipelajarinya, sehingga dia sudah menjadikan pengenalan akan Tuhan sebagai kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu masuk yang kelima, berarti bersyukurlah. Bagaimana menentukan Bapak Ibu masuk dalam kategori yang kelima? Ini mudah saja. Orang yang masuk dalam kategori kelima adalah orang-orang yang suka sekali baca Alkitab. Dan dalam Alkitabnya itu banyak sekali coret-coretan. Ada stabilo, ada catatan, ada garis bawah, ada ayat-ayat mana saja yang nanti dia tulis jadi ayat panutannya. Kalau Bapak Ibu ada yang begitu, bersyukurlah Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk dalam golongan kelima. Berarti Bapak Ibu sudah masuk dalam kategori dewasa di dalam beriman. Kemudian Bapak Ibu yang juga dewasa dalam beriman selain nomor 5, yaitu nomor 6, yaitu iman yang bersifat konjungtif. Iman yang bersifat konjungtif adalah orang yang sadar siapa dirinya. Dia tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah kebutuhannya, sehingga imannya itu bersifat paradoksal. Sehingga ketika dia ditanya, kamu minta apa sama Tuhan? Saya berdoa, saya minta ini. Kalau Tuhan tidak jawab bagaimana? Kalau Tuhan tidak jawab doa saya tetap percaya kepada Tuhan. Kalau seandainya apa yang saya minta Tuhan tidak kabulkan, saya tetap percaya kepada Tuhan karena Dia punya jalan yang lain. Kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori seperti ini, berarti Bapak Ibu juga termasuk orang-orang yang dewasa di dalam beriman. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah iman yang bersifat universal atau universalizing faith. Ini adalah orang-orang atau kategori orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang menjadikan Roh Kudus sebagai kemudi dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita bertanya sama orang-orang kategori nomor 7 ini, nanti dia akan bilang begini, hidup saya bukan saya, tetapi hidup saya adalah Kristus yang ada di dalam diri saya. Itu adalah orang-orang dalam kategori ketujuh atau tahap terakhir dari kedewasaan iman yang sudah diteliti oleh James Fowler. Dan pertanyaan saya untuk kita semua, kita di dalam kategori yang mana? Jika kita di dalam kategori 1 sampai 4, sekalipun umur kita sudah sangat matang sekali, tapi kalau kita dalam kategori 1 sampai 4, berarti menurut James Fowler kita belumlah menjadi dewasa. Tetapi kalau kita dalam kategori 5 sampai yang ke-7, maka kita adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman. Tinggal bagaimana kita meraih sampai angka yang ke-7 itu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, usia yang ke-22 tahun adalah usia yang sudah matang. Seharusnya kita juga yang di dalam gereja yang sudah bertumbuh ini, kita juga harus menjadi dewasa.
Maka kedewasaan iman itu kalau ada dalam diri kita, maka bersukacitalah kita, karena kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam iman. Maka renungkanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini, dan biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibadah syukur HUT ke-22 tahun Jemaat GKI Kasih Pemako di hari ini, kita percaya bahwa Allah sumber segala berkat akan menyertakan segala sukacita atas hidupmu. Karena itu kembalilah ke dalam rumahmu, ke tempat kerjamu sehari-hari dengan damai sejahtera. Jadikanlah dirimu warga gereja yang setia dan peduli terhadap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih dalam jemaat ini. Terimalah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari jemaat sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Telah selesai dan selamat merayakan HUT GKI Kasih Pemako yang ke-22. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.